Brand ini punya 1.000 outlet global dalam waktu 6 tahun. Gimana caranya? Kenapa tumbuhnya bisa sepesat itu? Belakangan ini, Chagi Milk Tea, brand asal Cina ini lagi populer di Indonesia. Yuk kita bedah brand yang visual identitinya ini ngingetin kita sama brand fashion Dior. Pertama, kita bahas dulu timeline pertumbuhan Chagi. Di tahun 2017, Chagi membuka outlet pertamanya di Wuyi Road, Kunming. Tahun 2018, Chagi's Overseas Business Department didirikan. Artinya, dari awal dibuat, mereka sudah menunjukkan keseriusan untuk ekspansi global. Selanjutnya, di tahun 2019, Chagi masuk ke market Thailand, Malaysia, dan Singapura. Tahun 2020, Chagi bertumbuh menjadi 240 gerai di Asia dengan penjualan per bulan 2 juta cup milk tea, menjadi pemimpin beverage brand di Asia. Akhirnya pada Januari 2021, Chagi menerima investasi seri A sebesar 160 juta renminbi yang dipimpin bersama oleh XVC dan Fosun. Bulan Mei 2021, Chagi menerima investasi seri B sebesar 160 juta renminbi yang dipimpin oleh Chong BQC dan diikuti oleh XVC. Tahun 2023, jumlah outlet Chagi secara global telah melebihi 1.000. Dan terakhir di tahun 2025, Chagi berhasil mengumpulkan dana sebesar 411 juta dolar US lewat pendanaan umum saham perdana atau IPO di Amerika Serikat. Gimana positioning Chagi saat ini dibandingkan dengan brand-brand lainnya? Chagi memposisikan brandnya sebagai premium tea brand, atau lebih tepatnya modern oriental tea dengan statement Chagi Together. Ngomongin soal positioning, sebenarnya ada dua hal yang dilakukan oleh Chagi, yaitu product positioning dan brand positioning. Seperti apa strategi produk dan brand dari Chagi? Produk strategi. Produk utama Chagi adalah teh susu. Dibandingkan dengan kompetitor yang saat itu lagi tren menjual minuman boba, Chagi membuat milk tea yang terasa lebih ringan dan sehat sesuai tren konsumsi sehat di kalangan anak muda. Jenis produknya yang simple dengan SKU lebih sedikit, dari segi operasional hal ini memudahkan Chagi untuk berekspansi secara cepat. Brand strategi. Chagi mengambil positioning sebagai brand teh bergaya Tiongkok, berbeda dari merek-merek modern seperti Heytea atau Shicha dan Nayuki yang lebih berfokus pada pop culture. Positioning ini semakin dikuatkan lewat visual brand identity yang berbeda dari brand kompetitor. Chagi terlihat lebih tradisional dengan adanya gambar-gambar ilustrasi. Akan tetapi, Chagi dapat mengemasnya menjadi stylish, menarik, dan berbeda dari brand teh yang ada yang cenderung menggunakan visual brand identity yang modern. Sebenarnya ada beberapa alasan khusus kenapa Chagi memilih fokus pada teh bergaya Tiongkok. Yang pertama, teh sebagai simbol budaya Cina. Sejak ribuan tahun lalu, teh menjadi budaya di Cina. Jadi memiliki kekuatan untuk terus relevan dan bertahan sampai sekarang. Yang kedua, peluang bangkitnya budaya Cina. Setelah ekonomi pulih, biasanya budaya juga ikut bangkit. Dan ini jadi peluang buat Chagi menggabungkan budaya Tiongkok ke dalam bisnis mereka. Yang ketiga, minimnya kompetitor. Di kategori teh susu bergaya Tiongkok, Chagi bisa cepat ambil pasar dan beda dari brand lain yang fokusnya lebih ke boba atau fruity. Yang keempat, potensi globalisasi. Karakter budaya timur yang kuat bikin Chagi punya daya tarik sendiri di pasar global. Chagi fokus pada teh asli dan fresh milk tanpa banyak topping. Strateginya adalah tampil premium tapi tetap terjangkau. Targetnya adalah pecinta teh global yang mencari kualitas dan pengalaman, bukan cuma tren. Dari sisi branding, Chagi tampil elegan dan membawa nuansa budaya timur yang lebih kuat, sebuah diferensiasi yang jarang dilakukan oleh brand minuman kekinian. Heytea lebih ke arah lifestyle anak muda urban dengan produk-produk kreatif seperti cheese tea dan juga fruity. Mereka hadir dengan citra trendy dan fashionable. Brandingnya dekat dengan dunia pop culture. Heytea juga memposisikan diri di segmen premium dengan harga yang paling tinggi di antara ketiganya.
Sementara itu, Mixue hadir sebagai brand paling merakyat. Produk-produknya sederhana dan sangat terjangkau, seperti es krim vanila dan teh manis biasa. Target pasarnya luas, dari semua kalangan, terutama yang sensitif dengan harga. Dari segi branding, Mixue mengusung kesan yang fun, sederhana, dan murah meriah. Dengan keunggulan utama, harganya super murah dan outletnya ada di mana-mana. Kalau kita simpulkan, Cagi unggul di sisi budaya dan kualitas, Haiti di gaya dan tren, sedangkan Mixue di harga dan jangkauan. Tiga brand ini membuktikan bahwa dalam industri F&B, kemenangan bisa datang dari jalur manapun, asal punya positioning yang jelas, kuat, dan relevan dengan audiensnya. Cagi memiliki ambisi untuk menjadi Starbucks dari Timur. Bahkan kalau kita lihat secara brand strategi, elemen-elemen branding Cagi ini mirip dengan Starbucks. Kalau kita belajar dari konsep dasar inovasi, Cagi ini bisa menerapkan konsep inovasi dengan sangat baik. Konsep dasar inovasi adalah menambah, mengurangi, atau mengganti fitur. Mari kita bedah persamaan dan perbedaan Cagi dan Starbucks. Keduanya adalah lifestyle brand, sama-sama menjual gaya hidup, bukan cuma minuman. Konsumen datang untuk experience, bukan cuma beli dan pergi. Dari desain toko, baik Cagi maupun Starbucks fokus pada desain gerai yang nyaman, modern, dan bisa jadi tempat nongkrong. Sama-sama mengangkat budaya sebagai brandnya, Starbucks menggunakan mitologi barat atau siren, dan Cagi pakai budaya timur atau opera Tiongkok. Keduanya kuat di narasi budaya. Starbucks dan Cagi juga sama-sama punya visual identity yang kuat, warna khas, logo ikonik, dan desain kemasan yang seragam. Mereka juga sama-sama menjual merchandise seperti tumbler, gantungan kunci, pin, tote bag, dan sebagainya. Kalau perbedaan Cagi dan Starbucks seperti apa? Cagi, produk utamanya teh, khususnya dari teh susu, dari daun asli. Sedangkan Starbucks produk utamanya kopi. Dari aspek budaya, Cagi mengambil narasi budaya Tiongkok, klasik, oriental, puisi, opera, sedangkan Starbucks menggunakan budaya barat dari mitologi Yunani, siren. Warna dominan dari logo Cagi adalah merah yang memberi kesan hangat, tradisional, spiritual, sedangkan Starbucks menggunakan warna hijau yang memberi kesan segar, ramah, dan keseimbangan. Positioning Cagi adalah oriental modern tea dengan misi membawa budaya timur ke dunia. Sedangkan Starbucks menjadi global coffee leader, menyatukan dunia lewat kopi. Sekarang kalau kita simpulkan, kenapa Cagi tumbuhnya bisa secepat itu? Yang pertama, produk dan brand strategi yang berbeda dari kompetitor membuat Cagi lebih mudah untuk dikenali dan diingat. Yang kedua, produknya yang bisa diterima oleh market dan strategi marketing yang berhasil membuat positioning Cagi terlihat jelas. Yang ketiga, dari awal kemunculannya, Cagi sudah disiapkan untuk ekspansi secara global. Yang keempat, pendanaan dari investor yang dapat digunakan dengan baik untuk pertumbuhan brandnya. Innovation is seeing the familiar with new eyes, transforming the ordinary into something extraordinary.